hauli wal quwwati fa'lam anna ajma'ul ibarati an dzalika wa ashmaluha qaula la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan adapun apa yang diiktibarkan dengannya daripada makna at-sabari yang menjadi keyakinan, minal hauli wal quwwah, daripada haul wal quwwah pada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu ada pada kalimat yang kita baca tadi, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diulangi sebanyak 10 kali pada ratibul atas. Ketahui oleh kamu, kata beliau, bahwasanya terhimpun, aku himpunkan ibarat daripada yang demikian itu, dan aku susun akan dia qaula la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa qala, kemudian beliau berkata, qala al-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, al-haulu huwal harakatu wal quwwatu hiyal qudrah. Yang namanya haul itu la haula, ada kalimat haula. Al-haul atau haula itu namanya al-harakah, itu gerakan. Jadi kalau kita mengatakan la haula, tidak ada daya, tidak ada kita mampu bergerak, beraktivitas. Wal quwwah, wala quwwata, al quwwah itu hil qudrah, itu adalah kemampuan. Jadi al haul itu maknanya adalah gerakan, dan al quwwah itu maknanya adalah kemampuan. Lalu wala haraka wala qudrata. Jadi kalau kita menyebut kalimat la haula wala quwwata, berarti sama artinya dengan kita menyebut la harakata wala qudrata. Tidak ada kemampuan beraktivitas dan tidak ada kemampuan atau tidak ada punya kekuasaan bagi kita ini makhluk. Li ahadin minal khalqi, bagi seseorang daripada segala makhluk ini, ala syai'in, atau sesuatu, minal asya'i, daripada segala macam yang ada di alam ini, illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, al-qawi al-qadiri, yang maha kuat dan maha kuasa. Itu maknanya. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu sama artinya kita mengucapkan wala harakata wala qudrata li ahadin minal khalqi ala syai'in minal asya'i illa billahil qawiyil qadir. Tidak ada kekuatan, tidak ada aktivitas gerakan, tidak ada kemampuan bagi seseorang daripada segala makhluk ini atau sesuatu daripada segala macam yang ada ini, illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, al-qawiyyil qadir, yang maha kuat dan yang maha kuasa. Wa kullu ma ju'ila lil makhluqina, dan setiap apa yang dijadikan bagi segala makhluk ini, ila fi'lihi, kepada perbuatannya, wa ila tarkihi, dan kepada meninggalkannya. Kita ini kan ada pilihan, kadang-kadang kita melakukan, kadang-kadang tidak melakukan. Ada namanya fi'il, ada namanya tarak. Fi'il itu melakukan, tarak itu meninggalkan. Sabila, kal qiyami, seperti berdiri. Kalau sekarang berarti kita meninggalkan berdiri karena posisi kita duduk. Itu namanya tarkul qiyam, meninggalkan berdiri. Berarti kalau nanti berdiri itu namanya tarkul qu'ud, meninggalkan duduk. Itu namanya aktivitas. Bitakalifi, fi'lan wa kafan, jenis perbuatan, wa kasai, seperti berjalan. Berjalan apa? Li talabil ma'ashi, untuk mencari penghidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Bi anwa'il harakati minal harfi wa sana'at, dengan berbagai macam aktivitas. Kita mencari kehidupan ini berbagai macam aktivitas. Nah, itu yang kita lakukan tiap hari. Lalu nanti kita
memahami atau meyakini bahwa semua aktivitas itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasanaati dan segala macam bentuk apa namanya itu, bukan ciptaan tetapi membentuk, menjadikan ya, atau mengelola. Kalau khalaq itu menciptakan itu dari yang sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya menciptakan. Tapi kalau sanaat itu sudah ada bahannya, bahan bakunya sudah ada, kemudian dijadikan. Ini air yang ada di depan kita ini kan air kemasan. Airnya sudah ada Allah ciptakan, kemudian dengan kemampuan manusia lalu diciptakan berbagai macam bentuk, itu namanya sanaat. Ada kemasan yang gelas, botol, macam-macam. Tapi bahannya sudah ada. Bahannya itu kan bukan manusia menciptakan, bahannya itu Allah yang menciptakan. Kita hanya kemudian mengemas saja. Itu namanya sanaat. Berubah bentuk ya. Ada bahan bakunya kayu, pohon, kayu. Itu berbagai macam nanti jadinya. Ada yang membuat bisa jadi lemari, kursi, meja. Bahan bakunya sudah ada. Jadi kita tidak menciptakan bahan baku, tetapi hanya membuat bentuk yang lain saja. Wa fi makna dzalika, dan apa-apa yang semakna dengan yang demikian itu. Nah, itu perbuatan-perbuatan kita di aktivitas sehari-hari tidak lepas dari apa yang beliau sebutkan Imam Ghazali di sini. Jadi kita mencari kehidupan, mencari penghidupan ini berbagai macam aktivitas kita lakukan. Berbagai macam profesi yang ada di muka bumi ini. Itu namanya aktivitas. Wal wajibu 'alal mu'mini ay ya'taqida anna Allah wal khaliqul mukhtari'u li iradatihim wa harakatihim wa sakanatihim. Nah, sekarang maka bermula kewajiban atas orang beriman. Kita ini berarti ay ya'taqida, bahwa meyakini dia anna Allah wal khaliq, Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Al-mukhtari'u sama itu, li iradatihim, bagi keinginan-keinginan mereka, wa harakatihim, dan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan mereka, wa sakanatihim, dan diam-diamnya mereka. Itu yang wajib kita etikatkan. Kehendak kita itu Allah menciptakan. Harakat kita, gerakan kita itu Allah menciptakan. Dan diamnya kita tidak beraktivitas itu juga Allah menciptakan. Itu yang kita etikatkan. Namanya etikat itu berarti keyakinan yang berada di dalam hati, tidak mesti harus diomongkan. Karena ada tempatnya di hati yang tidak boleh dikeluarkan, itu cukup diyakini, tidak usah diomongkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus di hati, kemudian ketika diomongkan di lisan, itu menjadi tidak baik. Ada orang memberi sesuatu kepada kita, maka ada kewajiban kita secara berterima kasih kepada orang yang memberi. Pada hakikatnya itu pun juga datang daripada Allah, tapi perantaranya manusia. Kan tidak elok kalau kita mengatakan orang sudah memberi, kemudian kita katakan oh ini datang daripada Allah, kan tersinggung yang memberikan. Nah itu namanya tidak semuanya diungkapkan. Walaupun pada hakikatnya kita meyakini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya etika. Jadi kehendak kita manusia ini itu Allah menciptakan. Kalau ketemu kehendak manusia dengan kehendak Allah, jadi yang seperti saya ulun contohkan tadi, ulun berkehendak mulai seminggu yang lalu hendak hadir di sini. Hampir itu tidak ketemu kehendak tadi dengan, tapi kehendak ulun itu ternyata bertemu dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini hadir. Calonnya kada ketemu itu kehendak siapa yang jadi? Tetap kehendak Allah yang jadi. Kehendak manusia tidak jadi. Jadi kehendak kita ada keinginan itu pun juga Allah menciptakan itu. Jadi ada keinginan melakukan kebaikan, itu pun juga Allah yang menciptakan. Itulah kita kemudian mengetahui itu, meyakini itu, lalu ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu termasuk aktivitas kebaikan-kebaikan, kita pada malam hari ini
keinginan kita untuk datang ke sini, kemudian kita bergerak untuk datang ke sini, itu semuanya adalah Allah yang menjadikan itu di hati kita dan di jasmani kita. Wa amma ma yasduru anhum min al-af'alil ikhtiyariyati fa nisbatuhu nisbatun idafatun. Dan ataupun sesuatu yang terbit daripada mereka minal af'alil ikhtiyariyah, daripada perbuatan-perbuatan yang ikhtiari, bentuk usaha, perbuatan-perbuatan yang berbentuk usaha. Panisbatuhu, maka nisbahnya itu nisbah idafatun, itu nisbah sandaran. Artinya apa? Yang nampak itu nisbah saja, itu bukan hakikatnya, bukan hakikatnya daripada Allah, itu nisbah saja. Nisbah idafatun, nisbah yang sifatnya disandarkan saja. Yang nampak ini kan yang ada di mata kita itu semuanya ikhtiar, bentuk ikhtiar semuanya. Ilaihim, kepada mereka, syamal kasb wal amal. Lebih istimewa lagi itu al-kasab. Kasab itu adalah usaha, wal amal, dan pekerjaan. Wa alaihima, dan atas keduanya, kasab dan amal itu, yataratabus sawab wal iqab, itu nanti bisa mendatangkan pahala dan bisa mendatangkan dosa. Kalau dia baik berpahala, kalau dia buruk berdosa. Walakinnahum ma yasha'una illa ayyasha Allah wa la yaqdiruna ala fi'li syai'in wa la ala tarkihi illa an aqdarahumullah wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura wa la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Dan tetapi mereka itu mayasyaun, tidak ada mereka itu pada hakikatnya punya keinginan illa ayasya Allah, kecuali keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdiruna, dan mereka itu manusia, makhluk tadi, ala fi'li syai'in, atas memperbuat sesuatu itu, wala ala tarkihi, dan mereka itu tidak kuasa atas melakukan sesuatu, memperbuat sesuatu, wala ala tarkihi, dan juga tidak kuasa untuk meninggalkan sesuatu. Illa, kecuali in aqdarahumullah, jika Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada mereka. Wala yamlikuna li anfusihim, dan mereka itu tidak mampu memiliki bagi diri mereka sendiri daran wala naf'an, kemudaratan, tidak mampu kita itu menciptakan atau menjadikan kemudaratan, wala naf'an, dan manfaat. Wala yamlikuna, dan mereka itu tidak mampu memiliki mautan, mematikan, wala hayatan, dan menghidupkan, wala nusyura, dan menebarkan atau mengembalikan. Kalau nusyura itu masyira, itu kembali, nusyura menebar. Jadi tidak ada kita itu yang mampu menjadikan mati, menjadikan hidup, tidak mampu. Cuma usaha ikhtiarnya saja manusia itu bisa mengusahakan mati, bisa mengusahakan hidup. Tapi yang mematikan, menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih hewan itu namanya usaha untuk mematikan hewan, tetapi bukan kita yang mematikan pada hakikatnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan perbuatan kita menyembelih, di situ kemudian Allah mematikan hewan tersebut, mengeluarkan roh dari jasadnya. Itu ikhtiarnya. Jadi wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura wala yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh, dan juga tidak memiliki walaupun hanya sebesar zarah pada langit dan pada bumi. Wa ma lahum fihima, dan juga tidak ada bagi mereka itu pada keduanya langit dan bumi itu min syirkin, daripada sekutu, teman. Wa ma lahum minhum min zahir, dan tidak ada baginya daripada mereka itu min zahir, daripada penolong. Wa 'alal qudrati wal ikhtiyari alladzi ja'ala Allahu li 'ibadihi taratubul amri wan nahi, dan atas kemampuan
dan ikhtiar yang Allah Ta'ala menjadikan bagi hambanya. Jadi atas kemampuan dan ikhtiar. Kita ini kan ada kudrah namanya yang Allah ciptakan bagi kita, bukan tidak ada kekuatan, bukan. Ada, kita tuh punya kekuatan, tapi Allah Ta'ala menciptakan. Wal ikhtiar, dan kemudian kita ada ikhtiar. Alladzi ja'alallahu li'ibadihi, Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya itu Allah Ta'ala menjadikan. Al-Qudrah Allah Ta'ala menjadikan, ikhtiar pun juga Allah Ta'ala menjadikan. Li'ibadihi itu bagi segala hambanya, taratubul amri wan nahi. Nah, itu kemudian ada keharusan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Fal umuru asadiratu anhum bil qasdi, dan adapun perkara-perkara yang terbit daripada mereka bil qasdi, dengan kasat, dengan maksud, dengan tujuan, mal ikhtiyari, disertai dengan ikhtiar, laha nisbatun wa idafatun, itu baginya itu ada nisbah. Jadi bukan hakikatnya, bukan tuh hanya nisbah saja. Ilaihim bihasabi dzalika yusabuna, dengan sekira-kira yang demikian itu diberikan pahala bagi mereka, au yu'aqabuna, atau diberikan dosa. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan segala perbuatan, kita itu hanya pada batas ikhtiar saja. Tetapi ikhtiar kita itu dihargai Allah dengan dosa, dengan pahala dan dengan dosa. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menciptakan kekuatan pada kita. Nah kemudian dengan kekuatan tersebut kita bisa melakukan sesuatu, itu pun dengan izin Allah. Tapi kekuatannya ada pada kita, kekuatannya ada. Pemakna la haula wala quwwata illa billah nabil istiqlali wal istibdadi bil quwwati, wal haulu ma'al i'tiraf bi wujudil qudrati wal ikhtiyaru allati ja'alaha Allahu lil 'abdi, fa inna man za'ama annahu laysa lil 'abdi ikhtiyarun wa la iqtidarun ala syai'in wa anna afalahu al ikhtiyarata kal tirariyati wa huwa majburun min kulli fi kulli halin fa huwa mubtadi'un jabariyun wa qad abtala bi sam'ihi fasidi fa'idatu irsal rusuli wa inzal kutubi. Dan makna la haula wala quwwata illa billah itu meniadakan istiqlal. Apa itu namanya? Kemerdekaan penuh. Itu namanya makna la haula wala quwwata illa billah. Itu menghilangkan, menafikan kemerdekaan penuh, bahwa manusia itu punya kemampuan. Walaupun kemampuan itu Allah Ta'ala ciptakan pada diri kita, al-qudrah tadi, tetapi kita tidak punya kemampuan penuh untuk menggunakan qudrah itu kecuali dengan izin Allah. Allah Ta'ala sudah berikan kekuatan itu pada diri kita, sehingga kita itu mampu melakukan apa saja dengan kekuatan yang ada itu. Tetapi tanpa izin Allah, kekuatan itu pun tidak bisa kita pakai. Itu maksudnya. Kendaraan kita berupa motor itu di situ sudah ada tersimpan kekuatan, dia bisa jalan. Tetapi kalau tidak dikendali oleh manusia, dia tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kekuatannya kan ada di situ. Nah, ada mesin dan lain sebagainya pada kendaraan itu. Itu dia mampu nanti berjalan kendaraan tersebut, tetapi dikendalikan, dijalankan. Dalam diri kita manusia itu sudah Allah berikan kita kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak bisa kita tidak punya kewenangan penuh untuk menggunakan itu tanpa izin Allah. Tetap kekuatan tersebut juga Allah Ta'ala yang kemudian membantu, menolong kita untuk bisa beraktivitas. Kekuatannya sudah ada. Jadi ada namanya al-qudrahul ikhtiyar tadi. Jadi namanya la haula wala quwwata illa billah itu maknanya, agar tidak salah makna,
kekuatannya itu ada, tetapi kita tidak punya kewenangan penuh untuk bisa menggunakan itu tanpa izin. Makanya tadi kalimatnya la haula, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kekuatannya sudah ada tapi tidak bisa kita gunakan tanpa izin Allah Ta'ala. Nah ini nanti sampai ke bawah tadi yang dibacakan, ini penjelasan posisi kita itu di mana Ahlus Sunnah itu tentang masalah qudrat Allah Ta'ala pada diri kita makhluk ini. Wal istibdadi bil quwati wal hauli, ya. Jadi itu menafikan daripada kewenangan penuh kita kepada kekuatan dan dengan daya mali i'tirafi, serta kita itu betul-betul sadar biwujudil qudrati, menyadari penuh kita dengan adanya qudrat itu, wal ikhtiyar allati ja'alaha Allahu lil abdi. Jadi ma'al i'tiraf, kita tuh betul-betul i'tiraf, menyadari biwujudil qudrah, dengan adanya qudrat kita tuh menyadari, mengetahui, ya. Dengan adanya qudrat, kekuatan itu, wal ikhtiyar, dan ikhtiyar itu allati ja'alaha Allahu lil abdi, yang Allah Ta'ala jadikan qudrat dan ikhtiyar itu bagi hamba. Tahu kita, jadi makanya ada kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita, Allah Ta'ala ciptakan, tapi kita tidak punya kewenangan penuh untuk melakukan aktivitas tanpa izin Allah Ta'ala. Itu yang kita iktikadkan seperti itu, iktikad Ahlus Sunnah. Jadi bukan kita tidak ada kekuatan, bukan ada kekuatan itu diberikan Allah Ta'ala, tapi untuk menggunakannya pun masih perlu pertolongan Allah. Itu yang kadang-kadang kita kan lupa di situ. Kalau kita sudah beraktivitas, rasanya itu sudah milik kita. Padahal itu yang menggerakannya pun juga dengan izin Allah Ta'ala, walaupun kekuatannya sudah ada dalam diri kita. Fa inna man za'ama annahu laysa lil 'abdi ikhtiyarun wa la iqtidarun 'ala syai'in wa ana falahu ikhtiyarata qal itirariyati wa annahu majburun fi kulli halin fa huwa muqtadi'un jabariyun. Maka sesungguhnya orang yang menyangka bahwasanya tidak ada bagi hamba itu ikhtiar dan tidak ada bagi hamba itu kekuatan ala syai'in atas sesuatu, wa ana falahul ikhtiyarah, dan sesungguhnya segala perbuatannya yang ikhtiari, yang jenis usaha, kal ittirariyati, itu seperti dipaksakan, wa huwa majburun fi kulli halin, dan mereka itu seperti majbur, dipaksa pada setiap hal. Bahwa mubtadi'un itu namanya, kalau begini persangkanya, keyakinannya itu namanya prasangka, keyakinan yang bid'ah, jabariyun, yang kita kenal dengan jabariyah. Itu bid'ah, artinya bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah Nabi kita ajarkan, i'tikad seperti ini. Jadi kalau menyangka bahwa bagi hamba itu tidak punya ikhtiar, tidak punya kemampuan sama sekali, itu namanya jabariyah. Waqad abtala bi sam'ihil fasid, dan sungguh batil dengan prasangkanya yang rusak itu faidatu irsalir rusul wa insalil kutub. Jadi kalau prasangka mereka seperti itu membatalkan dengan prasangkanya yang rusak itu dengan faedah diutusnya para rasul dan diturunkannya segala macam kitab oleh Allah Ta'ala. Apa faedahnya Allah Ta'ala menurunkan rasul? Apa faedahnya Allah Ta'ala menurunkan kitab? Kalau kita ini diiktikadkan tidak punya kekuatan, tidak punya ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Jadi apa gunanya seruan Rasul untuk melakukan kebaikan, meninggalkan segala macam yang dilarang? Nggak ada faedahnya itu. Kalau seperti etikatnya orang-orang Jabariyah ini. Padahal tadi etikat kita Ahlus Sunnah adalah kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, tetapi kekuatan itu tidak punya kewenangan penuh kita untuk menggunakan tanpa izin Allah. Wa man za'ama 'alal insana yastaqillu bimasyi'atin wa qudratin wa ikhtiyarin yuqaddiru biha alam tisali ma amarahu Allah bihi wa ala jitnabi ma nahahu Allah anhu wa anhu laysa mustaqilan dzalika
wala khaliqan lahu faqad asaba sunnah wa dakhala fil jamaah wa sallama minal bid'ah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya manusia itu punya kewenangan bimasyiatin dengan kehendak, wa qudrah dan kekuatan, wa ikhtiyar dan ikhtiar, yuqaddiru biha yang mampu dengannya itu atas menunaikan segala perintah Allah Ta'ala. Jadi kita itu dengan ada kehendak, ada kodrat, kemampuan, ada ikhtiar yang mampu dengan itu tadi. Kalau kita tidak ada kehendak kan tidak mungkin kita bisa beraktivitas, kan diawali dengan kehendak dulu. Kita ingin kemana berarti diawali dengan keinginan. Jadi ada keinginan, ada kemampuan, ada usaha. Itu dengan tiga macam itu kemudian mampu hamba tadi imtisalil awamir, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, artinya menunaikan, melaksanakan, dan kemudian mampu atas meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu laisa mustaqilan bidzalika, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak punya kewenangan penuh atas yang demikian itu. Wala khaliqan, dan dia tidak merasa menciptakan. Nah, kalau seperti itu i'tikadnya, dia tahu bahwa dia mempunyai keinginan, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai ikhtiar, yang dengan tiga macam itu kemudian dia mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi dia meyakini bahwa dia tidak punya kewenangan penuh untuk itu tanpa izin Allah Ta'ala, dan dia juga bukan yang menciptakan wala khaliqan. Fakat ashab sunnah. Nah, yang seperti inilah yang masuk pada sunnah atau ahlu sunnah. Wa dakhala fil jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Wasallama minal bid'ah, dan ini selamat daripada bid'ah. Seperti itu etikatnya yang benar. Oleh hadza syarhun tawilun wa huwa sabilun wa irun. Dan bagi ini ya, itu penjelasan yang panjang. Artinya penjelasan masalah ini kalau mau diurai itu panjang, tapi tidak dijelaskan di sini. Itu dijelaskan pada kitab-kitab tauhid, masalah Jabariyah, Qadariyah, dan aliran-aliran dalam agama Islam dalam masalah etikad itu banyak. Itu panjang penjelasannya, tidak dijelaskan di sini. Ini hanya singkat saja. Wa huwa sabilun wa irun qad takhbata fihi. Ini adalah jalan. Di penjelasan yang panjang kemudian itu adalah jalan. Qad takhbata wa qad takhbatu fihi wa dala'anhu khalqun katsirun, yang banyak orang keliru, kata beliau. Banyak orang keliru, banyak orang yang sesat dalam masalah ini, dalam masalah etika ini ya. Itu yang dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang namanya bid'ah. Kenapa? Bid'ah masalah etika itu berbahaya kalau salah etika. Jadi dalam Ahlus Sunnah itu kan jarang-jarang menyinggung-jinggung bid'ah, itu perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan Nabi, yang berbeda. Yang sering itu dikupas bid'ah yang sifatnya bid'ahnya itu adalah i'tikad itu, karena berbahaya. Kalau yang fur'iyah itu jarang disinggung. Kenapa? Karena itu sudah clear permasalahannya di dalam ulama-ulama fikih, bahwa bid'ah itu ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Sudah clear permasalahannya, tidak perlu dibahas lagi. Hanya orang sekarang saja kemudian banyak mengangkat-angkat lagi permasalahan yang sudah clear pada masa lalu. Habis dah. Nah, ganti. Habis waktu. Jadi permasalahan yang sudah clear itu pada masa tataran para imam kita. Tapi kalau masalah etika ini selalu dibahas dalam kitab-kitab tauhid, yang masalah bid'ah ini. Nah, lalu ini wa tahtasirul qadar aradul albab. Jadi banyak orang yang keliru, banyak orang yang tersesat dalam masalah etikat ini. Banyak orang mengetikatkan bahwa tidak punya kekuatan, tidak punya ikhtiar dia, semuanya adalah Allah. Itu salah. Itu namanya etikat Jabariyah. Fatah sirul qudrah, lalu ada namanya di bawahnya tuh sirul qadar, rahasia qadar.
Wa amara bil misaki alal haud, dan merintahkan bil imsaki, bertahan, berpegang alal haud, atas daripada mengarungi apa? Haudun man laisa min ahlil basirah. Jadi mengarungi daripada orang yang bukan ahli al-basirah, an-nadifah, bukan orang yang ahlinya dalam ilmu ini. Jadi diperingatkan jangan ikut. Kalau ada orang mengajarkan begitu jangan ikut. Kenapa? Siapa tahu dilihat orangnya ahli atau tidak. Kalau tidak ahli, kata beliau, diperingatkan di sini jangan ikut dengan fatwanya atau ajarannya tadi, yang ajaran orangnya tidak ahli. Kenapa? Karena masalahnya masalah etikatnya berbahaya kalau orangnya mengajarkan bukan orang yang ahli. Jadi diperingatkan. Kadzalika nara Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Syedul Mursalin. Wal ya'lam al-aqilu bil isyarah. Wal yaqifahu min dzalika ayyumina anna kulla syai'in khalaqahu Allah wa annahu la yakunu ka'inan biduni masyiatihi wa qudratihi summa yutribuna bisahabi imtisal awamir wa jidna bil maharim fal yaqum al hujjah li rabbiha 'alaiha min ala kulli hal. Nah, jadi orang-orang Jabariyah itu mereka meyakini bahwa anna kullu syai'in, bahwasanya tiap-tiap sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala, bahwasanya tiap-tiap sesuatu itu menjadikan Allah Ta'ala, wa annahu la yakunu kainun, dan sungguhnya tidak ada sesuatu biduni masyiatihi, dengan selain kehendaknya. Jadi tidak ada, jadi kehendak manusia itu tidak ada, kemampuan manusia tidak ada, semuanya itu adalah kehendak dan kemampuan Allah Ta'ala. Summa yutalibu nafsahu, kemudian kemudian dituntut dirinya hamba tadi bimtisalil awamir wajidna bil maharim, dituntut untuk menjunjung perintah dan menjauhi larangan. Wal yakum al hujjah li rabbih 'alaiha 'ala kulli hal, maka dirikanlah hujjah atau bagi Tuhannya 'alaiha 'ala kulli hal. Jadi keyakinan mereka itu tidak punya kekuatan apa-apa. Untuk apa disuruh melaksanakan perintah, menjauhi larangan? Tidak punya kekuatan untuk apa disuruh. Jadi hidupnya manusia itu laksana kapas yang diterpa angin. Kemana dia angin bertiup, ke situ arahnya kapas tadi, terumbang ambing. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, tidak ada kekuatan. Jadi kalau seperti itu kondisinya, untuk apa manusia disuruh untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya? Sudah tidak apa-apa, tidak usah melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa? Karena manusia tadi tidak punya kekuatan, tidak punya ikhtiar. Jadi tidak sembahyang, tidak apa-apa, tidak puasa, tidak apa-apa. Kenapa? Itu bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Nyaman kalau hidup gitu. Sandarkan kepada Tuhan semua. Nah, jadi kalau kita mau menelusuri, ada orang yang kemudian tidak perlu lagi pakai syariat, kemungkinan besarnya etikatnya adalah etikat Jabariyah. Seperti itu. Jadi kada perlu sembahyang, kada perlu puasa lagi. Kenapa? Karena aku tidak punya kehendak dan aku tidak punya putra. Semuanya itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Sampai di akhirat kaina, nanti di akhirat itu orang-orang Jabariyah itu bakalan mereka itu berhujjah dengan Tuhan. Ceritanya itu kita kan tidak tahu kejadiannya, belum sampai ke akhirat, cuma ceritanya di dunia seperti itu. Jadi mereka itu nanti kalau di hadapan Tuhan akan berhujjah. Ketika Allah Ta'ala kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka, maka mereka akan membela diri di hadapan Tuhan. Wahai Allah, kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka, padahal kami tidak punya kehendak dan kekuatan untuk bisa menolak segala macam perbuatan yang diharamkan. Jadi Tuhan dituntut ceritanya itu mampu kira-kira. Jadi tidak ada lagi
eh, yang haram ya, yang dilarang tidak ada lagi. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini banyak orang yang kemudian keliru dalam mengetikatkan itu. Hanya kata beliau, hati-hati, jangan ikut dengan orang-orang yang tidak punya malaisa min ahlil basyirah, orang-orang yang punya pengetahuan. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang menyesatkan tadi. Nah, itu diperingatkan di dalam sini. Maka dari Sumayyah bin Abi Salul. Nah, jadi sampai di situ yang masalah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian faedah yang lain di bawah satu hadis membacakan wabil hadis la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Fabhimil isyarah fi kaunihi kanzan. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itu kata Nabi itu adalah kanzun. Itu adalah satu perbendaharaan daripada segala perbendaharaan surga. Jadi banyak perbendaharaan surga itu, salah satunya adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tabungannya itu. Maka pahamilah isyarat pada keadaannya kanzan itu semakna daripada sesuatu yang misterius, bahasa kita dalam al-khafiyah. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang susah diungkap. Artinya kenapa jadilah haula wala quwwata illa billah itu termasuk perbandaraan, kan susah diungkap tuh. Kenapa jadi disebut perbandaraan? Padahal itu kan hanya kalimat saja. Kenapa jadi perbandaraan? Fa innal jazaa min jinsil amal. Karena sungguhnya balasan daripada jenis amal itu dikatakan tadi perbandaraan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam rak'atani fi jawbil lail kanzun min kunuzil bir. Itu sama dengan hadis Nabi kita, 2 rakaat pada pertengahan malam itu juga perbandaraan daripada segala perbandaraan kebaikan. Artinya apa? Paju'ila sawabuha kanzan. Dijadikan pahalanya itu tersembunyi. Laku iha fi waqtin bihadzal masabah bahwa lain. Jika bagi yang menjatuhkannya, bagi yang mengerjakannya pada waktu yang jauh lain itu, bihadzal masabah dengan ala bahwa lain. Jadi disebut dengan kanzan atau kanzun atau perbandaraan itu kebaikan itu 2 rakaat tadi jika dilaksanakan pada tengah malam. Jadi yang perbandaraannya itu meletakkannya pada tengah malamnya itu jadi perbandaraan. Artinya kalau dilakukan 2 rakaat bukan tengah malam itu namanya bukan kanzun. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang tersembunyi, yang misterius yang Allah Ta'ala kemudian dijadikan di waktu itu, tidak dijadikan pada waktu yang lain. Pekerjaannya sama-sama 2 rakaat tapi waktunya membedakan. Jadi dari tengah malam itu ada sesuatu yang misterius yang tersembunyi di situ yang disebut dengan kanzun tadi. Seperti apa bentuknya kan tidak bisa kita ketahui, namanya juga tersembunyi. Nah, sama dengan la haula wala quwwata illa billah tadi, itu juga kanzun, itu juga perbandaraan, sesuatu yang tersembunyi juga daripada perbandaraan surga. Lalu maksudnya apa? Yang tersembunyi tadi pahalanya itu besar daripada jenis amal tadi. Ini yang dikatakan hadis Nabi tadi. Wa inna makanat dawaun, dan juga la haula wala quwwata illa billah itu menjadi obat lil humumi, bagi segala macam duka cita. Jadi membaca la haula wala quwwata illa billah itu bisa menghilangkan duka cita. Li'annaha innama turadu ghaliban inda qawatil mahbub. Karena bahwasanya ya, biasanya ya kita itu yang umum itu disebabkan apa? Karena kita itu luput daripada yang diingini, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang dibenci. Itu kan kadang-kadang hidup kita itu seperti itu. Kenapa kita kemudian berduka cita, sedih? Sesuatu yang kita ingini itu lepas. Yang terjadi yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi lalu ada duka cita. Untuk menghindari itu, faedahnya salah satunya adalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi wa husul makruh.
yaqinan ya'lamu bihi annahu ajizun wa dha'ifun. Jadi kalau orang kemudian memahami makna la haula wala quwwata illa billah ini, lalu dia menyadari ada keyakinan yang dia ketahui dengannya la haula wala quwwata illa billah itu bahwasanya dia itu ajizun, orang yang lemah, wa dha'ifun, orang yang sama dhaif, lemah ya. Illa inna qawahullahu, kecuali jika Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepadanya, wa aqdarahu, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan padanya, wa yadhhabu idzaka, dan kemudian pergi pada waktu itu, pada ketika itu hammuhu, duka citanya, wa tatassa'u ma'rifatuhu. Nah kemudian kalau orang yang mengamalkan la haula wala quwwata illa billah tadi kemudian paham maknanya dan itu terus diresapi, itu boleh jadi nanti akan terbuka makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatassa'u ma'rifatuhu bi rabbih. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Ta'ala, sedangkan dia itu diberikan, dan kemudian dengan izin Allah Ta'ala pula menggunakan kekuatan itu. Itu kan namanya awal jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadaddahu hadal makna, dan kemudian jelas ini makna min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man amana bil qadari dhahaba hammuhu. Barang siapa yang beriman dengan kadarnya Allah Ta'ala, maka hilanglah segala duka cita. Makanya Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan di Quran, inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Para awliya Allah Ta'ala itu mereka tidak pernah berduka cita. Kenapa? Karena makrifatnya mereka kepada Allah Ta'ala, bahwa semuanya itu datang daripada apa yang diduka citakan tidak ada. Kekuatan iman mereka itu dengan kadarnya Allah Ta'ala itu menghilangkan duka cita tadi. Jadi tidak ada yang duka cita di dunia ini, tidak ada yang digundahkan. Itu derajat para aulia. Itu yang tadi tatasya'u ma'rifatuhu, luas ma'rifatnya kepada birabihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi sebab orang itu terbuka ma'rifat dengan mengamalkan la haula wala quwwata illa billah dan menyadari maknanya tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Dengan sebab duduknya kita di majelis yang mulia ini, dan dosa orang tua kita dan keluarga kita yang tidak bisa hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah-hidayahnya kepada kita untuk melakukan segala macam kebaikan. Dan Allah Ta'ala berikan bukakan pintu makrifat kepada kita, dan juga Allah Ta'ala memberikan kita untuk berkesempatan terus melakukan kebaikan hingga akhir hayat kita, dan juga diberikan husnul khatimah, kemudian dikumpulkan di surganya bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa rizqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghfirna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman tanfa'una bih. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwal ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.